Oke, teman-teman, sudah 18.36 ya. Kita akan segera mulai. Kita topik hari ini prioritas kerajaan oleh prioritas kerajaan ayat Matius 19 ya. Silakan Pak Wilson, kita bisa mulai ya. Baik, terima kasih Pak Luis. Selamat malam Bapak Ibu. Kita bersyukur boleh kembali melanjutkan PA kita ya. Mari kita mulai dengan doa. Tuhan, terima kasih kami diberi anugerah kekuatan untuk bersama-sama hadir dan mengikuti PA setiap Selasa 2 minggu ini ya Tuhan. Kami bersyukur pasal demi pasal boleh kami lewati dengan begitu banyak berkat dari Tuhan. Juga kami berdoa untuk PA malam ini, Tuhan kembali berkati kami, biar dengan setiap kebenaran, dengan setiap prinsip kehidupan yang kami akan belajar, kami mohon Tuhan mampukan kami mengerti dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus, baik untuk hamba-Mu dan untuk setiap kami, baik untuk sesi maupun tanya jawab. Kiranya Tuhan yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, saudara, kita akan bersama-sama masuk ke Matius 19 dengan tema prioritas kerajaan. Ini tiba-tiba topiknya berbicara mengenai perceraian, ya. Jadi kita masuk di Matius 19 ini. 2 minggu lalu kita sudah bicara pengampunan 70 kali 7 begitu ya. Tiba-tiba sekarang perceraian. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang Sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Bapak Ibu, coba kita lihat ya, konteksnya ini apa? Tiba-tiba orang tanya soal perceraian, kan begitu ya? Kan Yesus meninggalkan Galilea menuju Yudea, ini daerah yang berbeda, begitu ya? Dia menuju wilayah Herodes Antipas. Kita ingat Herodes ini yang memenggal Yohanes Pembaptis, oke? Jadi pertanyaan ini bukannya tanpa sengaja, Bapak Ibu ya, karena Alkitab mengatakan mencobai. Jadi orang Farisi itu melihat place, tempat, dan timing waktunya. Herodes Antipas sudah berani membunuh Yohanes Pembaptis, ya. Karena Yohanes Pembaptis menegur Herodes specifically soal pernikahan. Tidak halal kamu mengambil istri saudaramu. Jadi jelas sekali pelanggaran yang Yohanes kritik bukan politik, ya, bukan ekonomi, ya, bukan bukan ideologi, tapi rohani, moralitas. Tidak boleh pemimpin seperti itu moralitasnya, kan begitu, ya. Maka kita sekarang mengerti kenapa tiba-tiba orang Farisi ingin tahu soal perceraian. Sebetulnya jelas tujuannya bukan belajar kebenaran, tetapi untuk menjebak Yesus. Saudara tahu, kalau ditanya apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Kalau Yesus jawab ya, ya, berarti dia menghancurkan ajarannya sendiri. Sebab Yesus kan sangat tegas soal pernikahan. Kalau dia katakan tidak, dilaporkan pada Herodes. Ya, Herodes, ada satu nabi lagi nih seperti Yohanes Baptis mengeritik kamu, mengatakan bahwa kamu tuh salah mengambil istri saudaramu, menceraikan istrimu. Saudara, jawaban Yesus apapun, khususnya yang kedua, akan dicap kritik kepada Herodes dan mereka berharap karena Yudea adalah wilayah Herodes Antipas, Herodes turun tangan membunuh Yesus. Mereka akan memprovokasi dan mengatakan, Raja, kalau engkau biarkan nabi ini mengkritik engkau, nanti seluruh rakyat berani. Mendingan kau jadikan dia contoh. Penggal dia seperti Yohanes Baptis. Saudara, Tuhan Yesus tahu sekali. Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi siasat orang Farisi dengan pertanyaan. Karena mereka berharap Yesus mengalami nasib seperti Yohanes. Jadi, perhatikan ya, pertanyaan soal perceraian ini kita seringkali berdebat begitu kan. Ini jawaban Yesus maksudnya apa ya? Boleh cerai, nggak boleh cerai. Tapi sebelum itu, sebelum ke sana, saya ingin kita mengerti konteksnya. Pertanyaan ini itu sebetulnya motivasinya tidak benar. Ya. Jadi kita mesti jelas konteksnya, saudara sekalian. Pertanyaan ini motivasinya supaya Yesus salah ngomong, dilaporkan sebagai kritik kepada Herodes, dan didorong supaya Herodes turun tangan memenggal Yesus. Itu tujuannya. Jadi kita perlu jelas settingnya di situ ya. Nah, pertanyaan tentang perceraian lagi pula sebetulnya muncul setelah pengajaran tentang pengampunan. Jadi Matius mencatat ini sekaligus begitu ya
juga menyampaikan suatu pengajaran kepada kita melalui ajaran Yesus. Yaitu apa? Banyak perceraian terjadi bukan karena dosa besar, tetapi karena hati yang tidak mau mengampuni. Ya, semua orang ada kesalahan. Betul sekali ada rumah tangga yang hancur karena perzinahan. Ya, berkali-kali perzinahan. Ada. Tapi ada juga yang hancur karena masalah keuangan. Ada yang hancur karena masalah kata-kata kasar. Ya, ada yang hancur karena gengsi. Jadi apa yang membuat banyak rumah tangga bercerai itu bukanlah dosa yang tidak ada tebusannya, bukanlah satu kesalahan yang tidak bisa diperbaiki, tapi karena tidak ada hati yang mau mengampuni. Begitu loh, saudara sekalian ya. Orang mengatakan apa dasarnya orang bercerai? Perzinahan, ya hati tidak mengampuni juga bisa menimbulkan perceraian. Nah, ini kita mesti jelas, saudara sekalian. Karena Matius dengan cermat mencatat urutan pengajaran Yesus. Setelah Petrus tanya soal berapa kali aku harus mengampuni, logis sekali suami tanya, istri tanya kepada pendeta atau konselor. Suami saya sudah salah sekian banyak. Berapa kali saya mesti ampuni? Ya, istri saya sudah salah sekian banyak. Berapa kali saya mesti mengampuni? Kembali ke pasal 18, 70 kali 7. Kalau kita melakukan perintah itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, pasal 19 nggak perlu muncul. Sebetulnya ya, pasal 19 mengenai perceraian nggak perlu muncul. Tapi itu muncul. Karena selain motivasi Farisi menjebak Yesus, supaya nasibnya sama kayak Yohanes, dibunuh Herodes, sekaligus ah, orang nggak bisa terima begitu ya. Masa kita ampunin terus? Enak dong kalau begitu. Nah, saudara, manusia sering mencari pembenaran, bukan kebenaran. Ya. Jadi kita mesti ingat ini, Bapak Ibu, ini sifat manusia yang tercemar oleh dosa. Manusia mencari pembenaran, bukan kebenaran. Ya, pembenaran itu artinya alasan untuk membenarkan yang salah. Dia sudah tahu itu salah, tetapi dia cari alasan, kutip ayat, kutip teolog, supaya dia diizinkan melakukan itu. Nah, kita mesti pegang dulu ini adalah sikap manusia. Termasuk Petrus, kita ingat dia bertanya kepada Yesus, berapa kali aku harus mengampuni? 7 kali? Sudah murah hati loh. Nah, itu kan pembenaran ya. Sudah rabi-rabi bilang 3, saya 3 kali 2 plus 1 ekstra. Artinya kan Petrus mau membenarkan dendam. Tapi saya sudah ampuni 7 kali. Nah, saudara sekalian, kita mesti waspada dalam hal ini ya. Pertanyaan tentang perceraian lepas dari motivasi politik orang Farisi untuk menjebak Yesus, tujuannya sebetulnya juga untuk mereka adalah mencari celah boleh bercerai. Begitu loh ya. Jadi tujuannya bukan mencari kebenaran, tetapi mencari pembenaran bahwa aku dibenarkan menceraikan istriku. Ya, pertanyaannya kan, bolehkah orang menceraikan istri dengan alasan apa saja? Kalau masakannya tidak enak, saya ceraikan, boleh nggak? Kalau dia membersihkan rumah tidak terlalu bersih, boleh nggak? Kalau dia berdandan dan berpakaian dengan warna yang saya tidak suka, boleh nggak saya ceraikan dia? Saudara sekalian, nah sering kali kita belajar di sini, pertanyaan atau debat teologis sering dipakai untuk melarikan diri dari pertobatan dan perubahan hati. Ya, jadi orang sudah tahu kebenaran, tapi dia tidak bisa terima kebenaran, maka dia debat, dia tanya, begitu ya. Tanyanya itu bukan tanya to the point, begitu kan? Tanya yang tidak penting, begitu kan? Tujuannya bukan cari kebenaran, tapi mencari pembenaran supaya dia boleh menceraikan, dia tidak usah mengampuni, dia tidak usah bertobat. Dia tidak usah berubah. Nah, saudara, ini spirit di balik pertanyaan orang Farisi. Saya tidak mengatakan kalau kita diskusi perceraian, spirit kita pasti begitu. Tidak, ya. Tetapi kita harus waspada. Pastikan kita mencari truth, kebenaran, bukan justification, pembenaran. Karena kalau kita mencari pembenaran, kita nggak sampai kepada kebenaran. Kita cuma sampai kepada motivasi kita sendiri. Ya memang maunya begitu, ya. Nah, saudara sekalian, Yesus menjawab dengan bijaksana. Ayat 4, seperti biasa, dia nggak bisa dijebak begitu ya. Tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan akan menjadi bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Saudara datang kepada firman dengan agenda pribadi ya, orang Farisi begitu kan. Selain menjebak Yesus, mau membenarkan.
tindakan mereka menceraikan istri dengan alasan apapun. Nah, tapi kan tidak akan mendatangkan jawaban kebenaran, ya. Karena itu Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka, tetapi mempertanyakan pertanyaan mereka. Tidakkah kamu baca, saudara, pertanyaan yang tujuannya untuk mendapatkan pembenaran itu nggak bisa dijawab. Pertanyaan itu harus dipertanyakan. Nah, itu yang Yesus lakukan. You have to question the question, ya. Karena questionnya itu wrong, pertanyaannya salah. Sehingga untuk membetulkan pertanyaan itu harus dipertanyakan. Maka Yesus bertanya, kamu tidak baca? Ini kan orang Farisi, masa nggak baca? Itu kan sesuatu yang nggak perlu dijawab ya saudara sekalian ya. Pasti kamu baca. Nah, pertanyaan Yesus kan menegur ahli-ahli Taurat yang sebetulnya apa kerjanya? Mereka baca. Cuman mereka bacanya selective reading. Pilih-pilih ayat yang cocok buat mereka. Kutip ayat yang cocok. Ya, mereka tidak melihat keseluruhan firman, keutuhan firman secara fair mengatakan, ya memang ayat ini mengatakan nampaknya boleh cerai ya, tapi ada ayat yang mengatakan dalam segala hal tidak boleh. Jadi orang harus hati-hati kan di dalam menjawab begitu kan? Oh tidak. Tergantung kebutuhan mereka. Kalau mereka ingin menceraikan, ayatnya yang ini. Kalau mereka ingin melarang, ya, ayatnya yang itu. Nah, itu Yesus kritik, saudara sekalian, ya, menegur ahli-ahli Taurat ini. Nah, pada waktu itu, memang ada dua pandangan umum tentang perceraian. Aliran atau sekolah Syamai mengatakan perceraian hanya diizinkan kalau ada perzinahan. Ini aliran ketat, ya. Jadi nggak boleh masakan tidak enak, pakaian tidak menarik warnanya, mungkin kata-kata kurang menyenangkan diceraikan nggak boleh. Kalau dia berbuat zina, oke, itu dasar yang sah. Tapi ada satu aliran lagi, aliran Hillel. Ini agak sedikit liberal. Perceraian diizinkan untuk alasan apa saja, termasuk masa tidak enak, ya kan? Saya yakin banyak orang mengikuti aliran Hillel dan orang Farisi senang sekali dengan aliran Hillel. Jadi mereka tidak lagi bicara soal desain Tuhan buat pernikahan. Mereka bicara, oh kamu pengikut Rabi Syamai apa Rabi Hillel? Atau ajaran Syamai atau ajaran Hillel? Jadi orang tidak lagi bicara Tuhan, tapi bicara tokoh. Kalau perdebatan teologi, sudah bukan lagi pada firman, tapi pada tokoh teolog, wah sudah habis. Kita nggak akan tiba pada kebenaran. Saudara sekalian, Yesus mengajak mereka jangan berdebat di sekitar pendapat teolog. Namanya Syamai, namanya Hillel. Kembali back to the Bible. What does the Bible say? Apa yang Alkitab katakan bahwa Tuhan menjadikan mereka laki-laki dan perempuan sejak semula. Dan laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya, keduanya jadi satu daging. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh ceraikan manusia. Itu kan saudara sekalian ya. Jadi pertanyaan orang Farisi itu jebakan. Karena apapun jawaban Yesus itu akan menyinggung satu kelompok. Oh, Yesus aliran Syamai. Oh, Yesus anti sama Rabi Hillel. Berarti begini begitu dan sebagainya. Saudara sekalian, Yesus mengarahkan kembali kepada desain Tuhan sejak awal bagi pernikahan, ya. Jadi prinsipnya apa? Laki-laki meninggalkan orang tuanya, bersatu dengan istrinya, keduanya menjadi satu daging. Ini kesatuan total, begitu ya. Jadi mau ada surat, ya, di surat tulisannya apa, begitu kan? Orang harus mengerti kesatuan pernikahan bukan di atas surat. Meskipun surat perlu ya untuk legalitas, tapi kesatuan total ini nggak cuma legal, formalitas, begitu loh. Kesatuan total, spiritual union bahkan, begitu kan? Ini yang Yesus maksudkan. Nah, saudara sekalian, Yesus mengatakan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya, jadi jelas bagi Yesus Allah yang mempersatukan. Jadi pasangan itu waktu mau memutuskan harus sesuai dengan bertindak sesuai dengan tindakan Tuhan yang mempersatukan ya, bukan mengikuti keinginan atau emosi sendiri. Karena Yesus mengatakan Tuhan adalah otoritas tertinggi, sehingga manusia tidak berhak membatalkan apa yang Allah satukan. Jadi jelas sekali bahwa bagi Yesus, pernikahan itu sakral, pernikahan itu bukan sekedar kontrak, saudara sekalian ya, tetapi sebuah covenant atau perjanjian, artinya Tuhanlah saksi, Tuhanlah inisiatornya, Allah mempersatukan. Meskipun di dalam pengalaman manusia, si pria memilih si wanita memilih si pria, begitu kan? Tetapi orang harus melihat pernikahan itu sebagai Allah mempersatukan. Ketika menikah itu
Allah mempersatukan. Karena institusi pernikahan itu diciptakan oleh Tuhan. Secara alami, ya kan, nggak ada orang punya konsep pernikahan. Ya, orang punya konsep, ya mungkin berhubungan seksual atau bereproduksi. Tapi pernikahan itu institusi, saudara sekalian. Institusi itu ada dasar ilahinya. Itu sebabnya yang disebut dengan pernikahan itu covenant, bukan kontrak. Ya, kalau kontrak itu boleh dibatalkan kalau satu pihak tidak memenuhi syarat dan kedua-duanya sepakat mau mengakhiri, begitu kan? Tapi pernikahan itu satu covenant. Jadi di dalam dunia ini, meskipun suami istri sama-sama sepakat, sebaiknya kita nggak usah melanjutkan lagi pernikahan ini, begitu ya. Tapi dari perspektif Kristen, bukan mereka yang memutuskan. Yang memutuskan adalah Tuhan, dan Tuhan mengatakan apa yang aku persatukan nggak boleh manusia ceraikan, meskipun mereka sepakat. It's a covenant, ya, bukan kontrak. Nah, apa yang disebut dengan sifat pernikahan dari kata-kata Yesus ini? Yang pertama disebut ini adalah komitmen total. Tidak boleh setengah-setengah, saudara sekalian ya. Keduanya jadi satu daging, mereka bukan lagi dua, melainkan satu, begitu kan? Yang kedua, eksklusif ya. Satu laki, satu perempuan. Tidak boleh ada pihak ketiga. Dan Yesus juga tidak menyetujui tentunya pernikahan banyak pasangan ya, poliandri atau poligami, begitu kan? Ini eksklusif, begitu loh. Eksklusif, betul-betul eksklusif, one and one, begitu kan? Tidak boleh ada pihak yang ketiga. Dan ini bersifat spiritual, di mana ada faktor Tuhan, Allah yang mempersatukan, bukan kontrak manusia. Jadi pernikahan itu total, eksklusif, and spiritual. Artinya apa saudara sekalian? Kalau sudah menikah, tidak usah menilai lagi ini cocok apa enggak ya buat saya ya. Udah, it's just total commitment. Kalau sudah diresmikan, direstui, diberkati, it's done. Sifat orang itu di kemudian hari punya bermasalah, banyak sekali menyusahkan hidup kita, it's a total commitment. Kalau kontrak, boleh dibatalkan begitu expire. Wah, saya nggak bisa ada melanjutkan lagi kontrak dengan perusahaan itu. Perusahaan itu tidak menepati janjinya membayar. Ya, jadi saya putuskan kontraknya. Ya, kalau kontrak boleh diputuskan setelah masa berakhir. Tapi pernikahan itu kan seumur hidup, tidak boleh ada perceraian. Itu disebut dengan komitmen total. For good or for bad, for better or for worse, begitu ya. Itu tidak boleh ada perceraian. Dan itu eksklusif ya, tidak boleh ada pihak ketiga. Siapapun tidak boleh. Dan ini spiritual, bukan tergantung pasangan mengakhiri pernikahan itu. Kembali kepada firman Tuhan. Ya, jadi pernikahan itu diadakan oleh Tuhan sebelum kejatuhan. Kekudusan harus menjadi fondasi dan tujuan pernikahan. Saudara, jadi dari jawaban Yesus kita harus mengerti. Pandangan Yesus tentang pernikahan itu sangat-sangat ketat. Ya, sangat-sangat ketat Bapak Ibu. Jadi pertanyaan boleh bercerai atau tidak, Tuhan Yesus tidak suka pertanyaan itu. Oke, kita harus clear dalam konteks Matius ya, bukannya orang Kristen nggak boleh tanya secara etika. Tentu boleh dan bisa dijelaskan nanti, tetapi kita harus mengerti Tuhan Yesus tidak suka pertanyaan ini. Kita harus clear ini. Karena itu Tuhan tidak jawab, ya. Jawabnya pun minimal. Dia lebih menekankan pernikahan, bukan perceraian. Kenapa orang menghabiskan ribuan halaman berdebat soal boleh bercerai nggak? Kenapa nggak habiskan ribuan halaman menggambarkan indahnya pernikahan? Saudara sekalian, sampai di bidang hukum, orang tidak menghabiskan waktu mendefinisikan pernikahan yang baik. Orang menghabiskan waktu mendefinisikan perceraian. Itu sebabnya Tuhan tidak berkenan sebetulnya ya. Orang terlalu berpikir soal pertanyaan ini. Karena kenapa? Kalian kalian jangan habiskan waktu bicara, mikir, berdebat soal divorce. Lebih banyak waktu harusnya memikirkan amazingnya desain marriage. Coba pikir sebentar. Betapa amazingnya desain Tuhan. Mempersatukan. Laki-laki yang meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya, keduanya jadi satu daging. Kan tuh mereka bukan dua, tapi satu. Apa yang Tuhan satukan tidak boleh diceraikan. Kenapa tidak spend ribuan jam merenungkan the miracle, the wonder of marriage? Kok terus habiskan ribuan jam berdebat? Boleh cerai atau tidak ya? Nah, saudara sekalian, ini kira-kira poin Yesus. Ya, dia tidak mau terjebak ke dalam pertanyaan demikian. Tapi saudara sekalian, tentunya manusia itu yang mendengarkan ini ya keras hati begitu kan ya. Mereka berdebat dengan Yesus mengatakan kata mereka kepadanya, "Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai?"
Jika orang menceraikan istrinya, berarti kan boleh. Kalau berikan surat cerai berarti kan legal. Dan Musa, nabi Tuhan berikan. Berarti Tuhan oke dengan perceraian, toh? Saudara, orang Farisi membaca Taurat untuk cari celah. Bukan cari kehendak Tuhan. Nah, ini problemnya. Orang kalau cari pembenaran, cara baca Alkitabnya beda. Tapi kalau orang cari kebenaran, cara baca Alkitabnya juga lain. Ya, mereka fokus pada izin. Musa memberikan surat cerai. Ya kan? Boleh atau tidak. Mereka tidak tanya apa maksud Tuhan. Saudara, misalnya begitu ya, anak kita harus ke sekolah setiap hari. Peraturan sekolah adalah kamu wajib masuk selama jam sekolah dari awal sampai akhir. Tidak boleh bolos sama sekali. Nah, bayangkan ada murid yang bertanya begini, maksimal boleh bolos berapa hari? Loh, jadi poinnya sekolah itu seharusnya kan bagaimana kita semaksimal mungkin ikut. Tetapi misalnya ada seorang anak yang fokusnya kepada berapa kali saya boleh bolos agar tidak dikeluarkan dari sekolah. Ya, jadi fokusnya kepada perkecualian, kepada izin, bukan kepada tujuan sekolah. Nah, ini yang orang Farisi lakukan ya. Mereka fokus pada pengecualian. Untuk mencari celah, pertama-tama sempit hanya perzinahan. Tapi mereka mau bongkar itu pengecualian supaya lebih besar pengecualiannya. Jadi kerinduan, keinginan mereka, niat mereka bukan taat, tetapi mencari pembenaran, mencari celah. Jadi ini spirit pertanyaan orang Farisi, Bapak Ibu ya. Maka apa yang Yesus katakan ini sangat jelas ya. Saudara, surat cerai waktu itu Musa keluarkan itu hanya untuk membatasi kerusakan akibat kekerasan hati manusia. Bukan berarti Musa menyetujui atau Tuhan menyetujui atau mendukung keputusan cerai. Ya, kenapa surat cerai diberikan? Agar perempuan yang diceraikan punya status dan perlindungan hukum. Kalau tidak, dia apa-apain, apa yang akan protek dia? Dia bukan anak siapa-siapa, dia bukan istri siapa-siapa. Jadi itu untuk melindungi perempuan yang diceraikan, bukan menyetujui perceraian. Apa yang disebut dengan protection bukanlah permit. Begitu ya. Saudara sekalian, ketika seorang bercerai, kemudian gereja menerima, gereja merangkul kembali, melayani, kan nggak berarti gereja setuju perceraian. Tapi ingin melindungi supaya tetap kerohanian bertumbuh sekalipun sudah mengalami malapetaka perceraian. Jadi kita harus membedakan izin dari perintah, pengecualian dari tujuan. Dan kemudian juga izin dari perlindungan. Kita mesti membedakan itu. Ya, orang Farisi mencampurkan. Kalau diperkecualikan, bahkan dikeluarkan izin, surat cerai, berarti boleh dong. Nggak bisa. Pernikahan itu berdasarkan tindakan Tuhan, hukum Tuhan. Perceraian itu atau surat cerai itu berdasarkan kekerasan hati manusia. Tapi hati Tuhan masih mau melindungi mereka secara hukum, khususnya pihak perempuan. Dan kenapa orang pada akhirnya Musa mengeluarkan surat cerai, kata Yesus kepada mereka ayat 8, karena ketegaran atau kekerasan hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Saudara sekalian, keras hati menolak suara Tuhan ya. Jadi hanya mencari kehendak sendiri, celah dan pembenaran diri. Nah, ini yang kita lihat ya. Jadi akar masalah itu kan keras hati, menolak suara Tuhan. Dan keras hati membenarkan cara pikir dan gaya hidup manusia lama, begitu loh ya. Sehingga relasi dengan keras hati tidak mau mengampuni, ego yang utama dan tidak mau mengalah. Jadi relasi dengan pasangan dan orang lain bersifat transaksional. Oh ya, kalau saya rugi ya sudah begitu ya. Kalau saya tidak untung buat apa diteruskan atau negosiasi begitu kan ya. Tidak ada komitmen dan pengorbanan. Jadi ini saudara sekalian, memang begini loh saya katakan ya. Dalam hidup ini situasi itu seringkali kompleks. Saya yakin maksud Yesus bukan menyederhanakan. Ada kasus-kasus memang kita melihat banyak perceraian itu kita melihat kompleks sekali situasinya. Tidak sesimpel itu, saudara sekalian ya. Kompleks. Tetapi memang ketika Yesus ditanya kita harus ingat konteksnya. Mereka mencari izin. Mereka mencari pembenaran dan mereka mau menjebak Yesus. Karena itu Yesus tegaskan. Saudara, ini tidak berarti Tuhan tidak peduli kepada mereka yang mengalami perceraian atau Tuhan tidak mengasihi, tidak ya, tetapi Tuhan mau menekankan pernikahan itu tindakan Tuhan.
Jadi bukanlah hak manusia untuk mengubah status tersebut. Ya, itu intinya. Lalu ayat 9 Yesus mengatakan, eh, aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Saudara sekalian, pernikahan itu kan rancangan Allah untuk seumur hidup ya, bukan terpaksa. Nah, jadi itu Yesus katakan, pernikahan itu rancangan Allah seumur hidup, bukan terpaksa. Oh, daripada nanti kompromi, jatuh dalam dosa seksual, mendingan menikah. Kan bukan begitu ya. Itu mungkin di dalam dunia, tapi kan di Taman Eden nggak begitu. Perceraian hanya terpaksa karena kekerasan hati. Itu Yesus katakannya, bukan karena kehendak Tuhan. Jadi kita tidak bisa mengatakan perceraian itu kehendak Tuhan, tapi karena kekerasan hati manusia itu terjadi ya. Nah, Yesus hanya memberikan pengecualian pada kasus zina. Ya kan? Jadi kalau karena zina, ada izin tanda kutip loh ya. Tetapi itu bukan perintah loh saudara sekalian ya. Kalau seorang istri, suaminya berzina, seorang istri itu dinasihati untuk mengampuni. Dan suaminya bertobat. Ya nggak mesti bercerai. Ya kan? Kalau seorang istri dikhianati, suaminya berzina, lalu diampuni, berzina lagi, diampuni lagi, berzina lagi, diampuni itu terus menerus, ya tidak harus bercerai. Ya. Jadi intinya tidak harus bercerai, begitu ya. Itu izin tapi bukan perintah, sehingga yang diutamakan haruslah pengampunan, pemulihan, rekonsiliasi, pertobatan ya. Itu harus harus diutamakan. Langkah terakhir, nah ini yang disebut dengan pengecualian. Jadi jadi tidak boleh menjadi yang pertama, saudara sekalian, bahkan dalam kasus perjinahan. Itu betul-betul last resort kita sebutnya ya, untuk kalau tidak ada jalan lain. Nah, pernikahan ada relasi yang bersifat covenant, kita sudah bicara tadi, perjanjian, dan bertujuan membentuk karakter serupa Kristus. Jadi, kalau ada istri yang dikhianati 10 kali, 20 kali oleh suaminya, masih mau menerima dan mengampuni, ya kita harus menghormati keputusan dia, nggak boleh mengatakan dia bodoh. Kita harus menghormati keputusan dia untuk mencerminkan karakter Kristus yang tidak habis-habisnya mengampuni orang berdosa. Jadi jangan jangan ada orang, saudara sekalian ya, memprovokasi begitu kan ya. Ah, bodoh sekali. Saudari ini bodoh sekali. Kenapa? Sudah 20-30 kali. Ceraikan saja, sudah tidak ada gunanya. Saudara, pernikahan adalah bertujuan membentuk karakter Kristus. Salah satu karakter Kristus adalah mengampuni dan sabar. Dan kalau Tuhan mengizinkan seorang saudari mengalami demikian, saya kira bukan dalam kapasitas siapapun orang Kristen untuk mengatakan dia bodoh dan memprovokasi dia untuk melakukan perceraian. Karena itu bukan desain Tuhan. Ya. Tapi kalau saudari tersebut pada akhirnya memilih langkah bercerai, tidak boleh dihakimi. Oleh sebab ada jalan terakhir, izin yang paling kecil, ruang terakhir Yesus berikan. Ya, jadi artinya memang Tuhan Yesus mengatakan ya kalau bisa jangan. In all circumstances, begitu kan? Karena pernikahan itu adalah covenant, bukan kontrak atau impian pribadi. Ya, yang kalau tidak tercapai, kalau tidak works, ya boleh diakhiri. Kan bukan begitu. Dalam covenant harus ada ketekunan, harus ada pengorbanan, dan harus ada transformasi hati. Harus ada transformasi hati. Ya, jadi kita percaya ini proses untuk pertumbuhan ya. Jadi akar utama perceraian menurut Tuhan Yesus adalah keras hati, tidak mau mengampuni dan kehilangan visi Tuhan ya sejak semula. Jadi Tuhan tuh mau apa buat pernikahan dan kemudian ada kekerasan hati dan juga memang semua orang ada kesalahan tapi mungkin tidak mau mengampuni. Nah, itu kombinasi yang menyebabkan perceraian ya. Karena umumnya saudara sekalian bukan karena masalah yang benar-benar tidak diselesaikan ya, tetapi memang ada unsur keras hati, ada unsur tidak mau mengampuni ya. Jadi banyak keluarga hancur bukan karena tragedi besar ya, tetapi karena kehilangan visi Tuhan bagi arti pernikahan dan kehilangan pengharapan. Saudara sekalian, bukan berarti kalau terjadi perceraian, that's the end. Tidak. Ya, Tuhan Yesus hanya mau menekankan pernikahan itu sakral. Kalau Tuhan panggil orang untuk menikah, ya dijalankan. Begitu ya. Dia tidak mengatakan kalau sudah bercerai, ya sudah, dibuang Tuhan. Tidak. Buktinya apa? Perempuan Samaria 5 kali bercerai loh. Ya, Tuhan tetap mengasihi
Tuhan tidak menyebut-nyebut lagi masalah itu ya. Tetapi intinya di sini Tuhan Yesus mau menekankan dia sangat-sangat punya pandangan yang tinggi, pandangan yang ketat soal pernikahan. Tentunya setelah Yesus mengatakan paham demikian, pandangan demikian, maka reaksi orang, wah kalau begini susah dong. Ya, ayat 10, saudara sekalian, murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Saudara logis, kalau tidak boleh bercerai, mendingan jangan kawin toh. Logika murid-murid sangat make sense. Nah, komitmen itu memang menakutkan. Wah, Tuhan Yesus bilang seumur hidup nggak boleh bercerai kecuali karena zina. Allah mempersatukan boleh ceraikan manusia. Wah, siapa bisa tahan hidup sama satu orang yang sifatnya kita nggak tahu persis 50, 60 tahun ke depan. Waduh, saudara, lebih baik jangan menikah, kata murid-murid. Make sense ya? Komitmen itu menakutkan. Jujur, saudara sekalian, komitmen itu menakutkan. Kita setuju sama murid-murid Yesus. Kita mengerti logikanya maksudnya, begitu ya. Komitmen itu menakutkan. Kita tanda tangan kontrak di hadapan Tuhan dengan satu orang yang kita baru kenal 2-3 tahun. Mau hidup sama dia 50 tahun atau lebih. Wah, siapa berani tanda tangan begitu? Saudara sekalian ya. Mendingan jangan menikah dong ya. Nah, kenapa? Karena murid-murid itu di budaya Yahudi yang terbiasa dengan exit strategy. Nggak cocok. Selesai. Begitu ya. Zaman kita sebenarnya juga mirip ya. Nggak cuma pada waktu zaman Yesus. Zaman kita terkenal dengannya plan B. Begitu ya. Plan A apa? Plan A. Menikah. Plan B kalau nggak cocok. Ya, jadi gampang exit, saudara sekalian ya. Nah, banyak orang memilih single bukan karena panggilan, tetapi seperti murid-murid Yesus, takut komitmen. Nggak berani menikah. Apa nggak ada orang yang cocok sama kamu? Ada sih, tetapi saya takut komitmen. Nah, saudara sekalian, sebetulnya memilih single itu nggak salah. Tetapi kalau karena takut komitmen, itu sebenarnya alasan yang tidak tepat ya. Anugerah Tuhan itu memungkinkan komitmen sejati. Komitmen seumur hidup, baik itu menikah ataupun single, panggilan mulia, ya. Bukan soal siapa mana yang lebih rohani, tidak, ya. Jadi tidak ada komitmen sejati tanpa anugerah dan pertolongan Tuhan. Ini penting, ya. Tekad saja tidak cukup, saudara sekalian. Kita harus berdoa dan bersandar kepada Tuhan. Jadi memang kalau bicara pernikahan bukan karena kehebatan suami istri itu, ya, tetapi karena anugerah pertolongan Tuhan. Dan bukan tekad suami istri itu di dalam janji nikah diucapkan depan pendeta, itu pun tidak cukup. Mereka harus terus berdoa dan bersandar pada Tuhan. Nah, memang relasi yang sehat hanya terjadi kalau kita rela melepaskan plan B. Artinya apa? Ya sudah, saya sudah menikah, for better or for worse, ya dia. Ada plan B nggak kalau ini terjadi, itu terjadi? Nggak ada. Ya, adanya plan B seringkali menjadi tanda tidak adanya komitmen segenap hati. Saudara sekalian, kita sebagai manusia terbiasa dengan plan B. Mau tidak mau ya, kita dalam pekerjaan, dalam usaha, begitu ya. Kalau nggak jalan gimana? Kalau kerja diberhentikan gimana? Begitu kan ya. Nah, tetapi kan itu seringkali adanya plan B, itu kan membuat kita seringkali tidak bisa komitmen. Ya. Terus sebabnya di dalam pernikahan jangan ada plan B. Cuma satu, plan Tuhan. Seumur hidup. Seumur hidup, saudara sekalian. Tentunya ketika murid-murid mengatakan lebih baik single ya, Yesus mengatakan, aku akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Saudara sekalian, Yesus berkata, ada orang yang tidak dapat kawin karena memang ia lahir demikian dari rahim ibunya. Ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Saudara, single itu bukan kekurangan. Ya. Jadi waktu murid-murid Yesus bilang, lebih baik single dong. Tuhan Yesus nggak kritik mereka loh. Wah, kamu takut komitmen. Tidak. Memang tidak semua orang dapat mengerti. Ya. Single itu panggilan khusus, bukan kekurangan. Nah, ini seringkali ada orang-orang punya pandangan, kasihan dia ya, belum ada jodoh. Saudara sekalian, sebetulnya ya,
Kita bukannya tidak simpati, tidak berbelas kasihan, tapi perkataan itu jangan lahir dari pandangan orang single kurang lengkap, jangan. Oh, Adam kan ada Hawa, Pak. Kalau Adam gak ada Hawa kan gak lengkap. Yesus ada siapa? Paulus ada siapa? Jadi pandangan kita harus biblical. Single panggilan Tuhan, kawin panggilan Tuhan. Ya, nggak ada orang single dibilang kurang lengkap. Tidak ada orang bilang orang nikah lebih lengkap. Dua-dua sama-sama mulia. Tidak ada yang Tuhan bilang mana lebih mulia. Single mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kawin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jadi ini pandangan Alkitab, saudara sekalian ya. Dan Yesus mengatakan single itu panggilan khusus, bukan hukuman. Oh, tahu rasa tidak ada jodoh. Bukan. Bukan kekurangan. Aduh, kasihannya dia belum lengkap. Tidak. Memang, saudara sekalian, sebagai orang tua, kita tentu ingin begitu ya. Pertama-tama mendorong anak kita. Ayo mana jodohnya begitu kan ya. Tetapi sebetulnya kita mesti konsisten begitu kan ya. Dengan pandangan Alkitab. Tuhan yang kita percaya, Tuhan Yesus itu single loh. Rasul yang sangat terkenal dan kita semua tahu Rasul Paulus single. Kita punya dua tokoh yang sangat-sangat luar biasa begitu kan ya, sangat dominan di dalam iman kita, single. Tapi kenapa kita melihat singleness sebagai sesuatu hukuman atau kekurangan? Sehingga kita merasa kasihan sekali orang singlenya. Saudara, saya kira pandangan itu pelan-pelan perlu diubah, ya. Dan Yesus mengatakan ada tiga macam alasan singleness di zaman itu, ya. Yang pertama dari kondisi lahir. Mungkin secara fisik, secara psikologis bisa juga. Secara sosial kita nggak tahu ya. Intinya bukan pilihan orang itu dari lahir sudah demikian ya. Yang kedua karena tekanan situasi. Kasim Istana saudara tahu mereka dikebiri. Ya mereka nggak bisa kawin karena bukan pilihan mereka kan. Mereka dikondisikan begitu oleh raja, oleh istana begitu loh. Jadi not their choice seperti Sida-Sida Ethiopia kan nggak bisa menikah. Organ reproduksinya itu kan dibuang ya bukan atas kemauan dia. Kemudian mungkin situasi kekerasan seksual. Ada orang yang mengalami kekerasan seksual dalam kerusuhan. Gak bisa dipaksa menikah. Dan itu yang Yesus katakan ada yang dibuat demikian oleh orang lain. Itu termasuk korban kekerasan seksual. Ya, jadi ini bisa terjadi. Yesus bicara ini sangat relevan juga, saudara sekalian ya. Berikutnya ada yang pilihan sadar. Dia bisa menikah, dia situasinya oke bisa menikah, tapi dia tidak mau menikah. Siapa contohnya? Paulus. Pilihan sadar demi misi, saudara sekalian ya. Ketiga alasan ini sama-sama panggilan Tuhan. Nggak boleh bilang begini, oh nomor tiga paling superior. Nomor tiga sebab dia bisa menikah, tapi dia pilih tidak menikah. Tidak, tidak demikian. Yang berada dalam tekanan situasi, jadi korban kekerasan seksual, atau dibuat jadi kasim begitu ya, sida-sida. Itu pun kalau mereka mengerti panggilan Tuhan. Ya, ada yang kondisi lahir tidak bisa menikah, itu pun panggilan Tuhan. Saudara di mata Yesus, single itu lengkap, sama seperti nikah juga lengkap. Ya, Tuhan Yesus sangat menjunjung tinggi pernikahan. Saudara kita udah bahas tadi kan, 9 ayat pertama itu ya. Tapi dia sangat menjunjung menghormati singleness. Orang dia sendiri single. Jadi kita lihat di mata Tuhan Yesus, dua-dua sama-sama mulia ya. Jadi Tuhan baik sekali mengajarkan semua ini jadi jelas begitu kan. Karena dunia dulunya sering menganggap single belum lengkap. Tapi di mata Tuhan, single atau married sama mulia dalam arti panggilannya. Ya, ini memang perlu dicerminkan juga ya di dalam gereja, di dalam keluarga. Orang single tidak boleh dipandang sebagai second class citizen dalam gereja. Oh iya, kasihan ya masih single. Saudara, mereka adalah warga kerajaan sorga sama seperti orang yang sudah menikah. Ya, identitas dan arti hidup tidak tergantung punya pasangan atau tidak, tetapi punya Tuhan apa enggak. Ya, identitas dan arti hidup kita tidak tergantung kita punya jodoh atau tidak, tapi apakah kita punya Tuhan. Kalau kita punya Tuhan, kita punya identitas, kita punya arti hidup. Kalau orang nggak punya Tuhan, meskipun dia punya pasangan, dia nggak jelas identitasnya, udah nggak jelas arti hidupnya, karena dia terputus dari sumber hidup yaitu Tuhan. Ya, saudara Yesus Paulus model hidup single total untuk kerajaan. Ya, mungkin orang berkata, oh kalau Tuhan Yesus nggak bisa dong Pak, itu kan Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, kalau dia mau menikah pun itu kedaulatan dia loh.
Jadi nggak ada yang bisa melarang, nggak ada yang bisa mengatakan, oh nggak bisa Pak, dia kan juru selamat. Kalau dia mau, dia Allah. Tetapi kan dia tidak lakukan itu. Sekarang kita lihat Paulus. Paulus sebagai rabi itu bisa menikah dan wajarnya menikah. Tapi Paulus tidak. Ya, meskipun ada orang punya pendapat, oh tidak Pak, dulunya dia menikah, tapi diceraikan istrinya karena jadi Kristen. Sekarang setelah itu dia nggak menikah lagi. Saudara, kita tidak akan berdebat soal pandangan ini atau itu. Intinya Paulus single dan dia mengatakan di 1 Korintus 9, apakah aku tidak berhak bawa istri? Seperti Barnabas dan Kefas, aku berhak. Tapi demi penginjilan, aku tidak bawa istri. Maksudnya tidak menikah, begitu ya. Jadi menurut Paulus sendiri, dia memilih single karena kesadarannya. Nah, saudara sekarang orang single bisa kelebihannya apa? Bisa melayani Tuhan tanpa distraksi tanggung jawab keluarga. Sangat penting bagi misi Tuhan. Yang diutus ke pedalaman-pedalaman begitu, mengutus orang yang sudah berkeluarga jauh lebih complicated daripada mengutus misionaris single. Saya tahu ada misionaris yang saya kenal bisa melayani di negara Afrika. Negara Afrika ini, saya tidak sebut namanya ya, bergejolak kudeta, saudara sekalian. Jadi berbahaya sekali. Tapi dia bisa melayani di sana. Kenapa? Karena dia single dan maksudnya dia fokus di sana. Tidak ada kekhawatiran soal anak atau pasangannya. Jadi Tuhan punya rencana indah buat dua-duanya. Ya, kelebihan orang menikah, Tuhan pakai itu mencerminkan, mendidik orang supaya seperti Kristus. Tidak egois, berbagi, begitu ya, bertumbuh, berubah, membesarkan anak dalam Tuhan, supaya generasi berikutnya masih ada iman, begitu kan? Ya, itu keindahannya. Orang single indahnya apa? Mereka anytime, Tuhan utus kemana saja bisa. Ladang Tuhan di tempat-tempat berbahaya itu sulit kalau mengutus keluarga, malah bisa menjadi distraksi. Waduh, gimana keselamatan anak saya dan sebagainya. Saudara-saudara kita yang single mereka berangkat tanpa pikir macam-macam. Ya, jadi ini Tuhan punya pasukan masing-masing di ladangnya. Dua-dua sama-sama mulia. Itu sebabnya kita punya pandangan soal menikah atau single harus kembali kepada pandangan Yesus sendiri, bukan budaya kita. Ya, dalam budaya kita mungkin single masih dianggap kurang lengkap, tapi tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Setiap status hidup punya tantangan dan keindahan jika dijalani dalam panggilan Tuhan. Nah, saudara sekalian, berikutnya ayat 13 sampai 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, kemudian ia berangkat dari situ. Saudara, murid-murid, kenapa menghalangi anak-anak? Karena ya itu mereka terjebak di budaya waktu itu ya. Anak-anak itu nggak penting. Nggak ada kontribusi apa-apa. Nah, Yesus membalik logika dunia. Justru anak kecil adalah model bagi penerima kerajaan Allah. Nah, memang orang sulit terima ya ajaran Yesus ya. Bagaimana? Anak kecil kan tidak bisa kerja, tidak bisa menghasilkan, tidak bisa berkontribusi, kerjanya bergantung saja. Mana minta sama orang tua makan, minta uang sama orang tua, minta uang sekolah sama orang tua, ya minta dianterin untuk main sama teman. Saudara sekalian, tetapi Yesus mengatakan, anak kecil model penerima kerajaan Tuhan. Yaitu apa? Kita sudah pernah bicara sebetulnya di Matius juga ya. Ada sifat ketergantungan total, ada kerendahan hati, ada simple trust ya. Nggak tanya macam-macam, just percaya. Itu yang Yesus maksud, jangan meremehkan mereka. Kenapa? Karena anak mengingatkan kita bahwa bukan prestasi, bukan pencapaian, atau bukan kontribusi yang Tuhan cari. Ya, nilai kerajaan Allah apa di sini yang Tuhan mau katakan? Yang Tuhan mau katakan adalah orang harus mengutamakan yang terkecil dan tersisih. Itu sikap Yesus. Jadi selain Yesus mengatakan anak-anak ini mencerminkan sifat-sifat yang Tuhan cari, ketergantungan total, kerendahan hati, simple trust, sekaligus Yesus menyambut mereka, memberkati mereka untuk mengatakan apa? Yang namanya orang di kerajaan Allah harus memperhatikan, mengutamakan yang kecil dan tersisih. Dunia, bahkan saya katakan gereja, seringkali meminggirkan orang yang dianggap tidak produktif. Seringkali di rapat-rapat gereja yang kita dengar di luar sana, saudara sekalian, kalau sudah bicara misalnya ya pelayanan orang tua atau pelayanan sekolah minggu, wah
itu pelayanan yang tidak produktif, ya, sehingga seringkali tidak mendapatkan perhatian, ya. Nah, kalau kita kembali kepada kerajaan Allah, saudara sekalian ya, pelayanan kerajaan Allah itu justru memperhatikan yang kecil dan tersisih. Kenapa? Karena itu mengingatkan kita relasi dengan Tuhan dibangun dari kesadaran bahwa kita tidak punya apa-apa. Ya, kita tidak kontribusi apapun, hanya bisa menerima dengan cuma-cuma. Jadi anak kecil mengingatkan kita hal-hal ini supaya kita sikapnya benar di hadapan Tuhan. Tuhan, aku datang dengan kesadaran I have nothing. Saya nggak punya apa-apa Tuhan. Saya perlu semuanya hanya saya dapat dari Tuhan semuanya. Ya, tidak bisa saya memberikan apapun dari Tuhan kalau bukan Tuhan yang kasihkan. Nah, itu yang Tuhan mau murid-muridnya dan kita semua miliki. Sikap ketergantungan total seorang anak. Ya. Jadi pelayanan anak kembali ketika Yesus memberkati di ayat 15 dikatakan ia meletakkan tangannya atas mereka, kemudian ia berangkat dari situ. Jadi Yesus sengaja memberkati anak-anak itu, arti pelayanan anak itu bukan sekedar program, tapi cerminan sifat kerajaan Allah, saudara sekalian ya. Murid Yesus kan sering gagal paham ya, sibuk atur prioritas sendiri, tapi lupa misi utama Yesus. Misi utama Yesus mengutamakan generasi yang kecil dan tersisih. Saudara perhatikan pelayanan Yesus ya. Sibuknya apa sih Tuhan Yesus itu? Sibuknya ya pada orang sakit, orang kusta, orang kerasukan setan, wanita pendarahan, wanita Samaria, begitu ya, anak kecil, pemungut cukai. Saudara, ternyata mayoritas waktu Tuhan Yesus untuk orang-orang yang dianggap ini orang-orang yang nggak ada yang nggak berkontribusi bagi masyarakat. Orang-orang yang sebenarnya kita nggak mau deket-deket begitu ya. Tapi Tuhan Yesus mayoritas waktunya melayani mereka. Jadi kita mesti mengerti sebetulnya apa itu the spirit of the kingdom of God, memperhatikan yang kecil dan tersisih, begitu kan? Meskipun nampaknya mereka tidak produktif. Jadi gereja yang sehat, yang punya spirit kingdom of God, itu akan investasi pada generasi kecil dan tersisih, bukan hanya mereka yang berpotensi besar. Wah, ini nih, kaum profesional. Bagus. Saya yakin gereja kalau punya pelayanan kaum profesional sangat baik. Ya. Oh ini generasi apa? Keluarga muda. Baik sekali, saudara sekalian. Tapi kita nggak bisa mengabaikan yang kecil, ya, dan yang kita anggap tersisih, begitu ya, karena mereka tidak terlalu produktif lagi. Gereja yang sehat harus juga berinvestasi, memperhatikan hal-hal ini. Memang tidak gampang jadi gereja yang sehat, saudara sekalian ya, karena kita dipanggil mencerminkan nilai kerajaan Tuhan, ya, bukan penilaian perhitungan kita sendiri. Nah, itu yang memang membuatnya tidak mudah. Tetapi ini kira-kira Yesus katakan. Kemudian kita masuk ke dalam bagian yang sangat terkenal, orang muda yang kaya, saudara sekalian. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk dapat hidup yang kekal? Jawab Yesus, apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Saudara, iman orang tua tulus dan sederhana bawa anak ke Yesus. Ya, sebelum kita masuk ke sana, saudara sekalian ya. Tuhan menolak mentalitas eksklusif rohani yang membatasi akses orang kepadanya sebetulnya ya. Dan di sini Yesus memuji kualitas iman anak kecil yang percaya tulus tanpa syarat. Jadi apa prioritas kerajaan Tuhan di sini? Memberkati yang kecil dan terabaikan. Nah, murid-murid seringkali berperan sebagai gatekeeper, ya, lebih mementingkan efisiensi dan merasa paling tahu prioritas. Nah, Yesus memberkati satu persatu, berkat perhatiannya, bukan limited edition yang harus diprioritaskan hanya pada yang produktif. Jadi, prinsip kerajaan Tuhan ini, saudara sekalian, kepada yang terabaikan, justru berikan prioritas. Nah, ini sama dengan 1 Korintus 12 ayat 23 ya. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Jadi, saudara sekalian, sekali lagi, eh, kenapa kita perlu berinvest kepada pelayanan anak-anak dan aspek-aspek pelayanan yang kita anggap itu perlu tetapi tidak begitu produktif ya. Karena ini adalah prinsip Alkitab yang ditegaskan lagi oleh Rasul Paulus. Nah, mentalitas efisiensi tanpa kepekaan hati pada Tuhan membuat kita hilang efek esensi pelayanan ya. Jadi memang saudara sekalian dalam pelayanan kita harus alokasikan resources dengan jelas begitu ya, ke sana kemana ada prioritas. Tapi apa sih prioritas kerajaan Tuhan? Memperhatikan
yang tersisi, memperhatikan yang kecil. Itu prioritas. Bukan nanti itu ban serep begitu ya. Kalau kita sudah selesai semuanya baru itu. Enggak, saudara sekalian. Ini ya. Nah, kita masuk, saudara sekalian, kepada kisah pemuda kaya tadi ya. Pertanyaan orang pemuda kaya ini adalah spiritualitas transaksional. Artinya apa? Perbuatan baik apa yang harus kulakukan untuk mendapat hidup yang kekal? Apa asumsi pertanyaan ini? Yang pertama, keselamatan itu prestasi. What should I do? Begitu ya kira-kira pertanyaan dia. Sudah pemuda kaya berasumsi keselamatan bisa dicapai lewat prestasi dan pencapaian rohani, bukan relasi dengan Tuhan. Asumsi kedua, agama adalah daftar tugas atau proyek pencapaian pribadi. Ketika Yesus berkata, turutilah segala perintah Tuhan. Perintah yang mana? Saudara sekalian ya, kata orang muda itu, semuanya sudah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Ya, jadi dia anggap apa yang harus aku lakukan, dia tanya apa yang masih kurang, begitu kan? Sehingga kita menemukan di dalam sikap orang muda yang kaya ini perasaan self-righteousness. Mudah mengklaim sudah memenuhi seluruh hukum sejak kecil. Saudara, agama transaksional pada akhirnya kosong dan tidak bisa menyelamatkan. Ya, Eh, kenapa? Karena kenapa dia cari Yesus? Kalau dia sudah begitu hebat, dia sudah lakukan semua perintah Tuhan, nggak perlu dia cari Yesus. Kenapa dia cari Yesus? Karena hatinya masih kosong dan ada yang mengganggu. Tapi kenapa ketika dihadapkan dengan Yesus, dia mengatakan semuanya sudah kulakukan? Nah, jadi konsep dia ini transaksi ya. Untuk saya masuk surga, saya mesti bayar sesuatu atau lakukan sesuatu buat Tuhan. Saya bayar, saya lakukan, Tuhan buka pintu surga. Jadi agama transaksional dia, saudara sekalian ya. Dia ini transaksional dengan Tuhan. Seperti orang berdagang dengan Tuhan. Jadi juga kita melihat dia jatuh ke dalam ilusi moralitas. Jadi apa perbuatan yang harus kulakukan? Jadi hanya perbuatan lahiriah. Dia nggak berani bicara hati. Padahal yang namanya moralitas itu juga bicara hati, ya, nggak cuma bicara perbuatan. Nah, itu sebabnya dia terus gelisah, apalagi yang masih kurang, ya. Dan dirinya tetap jadi pusat. Ketika Yesus mengatakan, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang yang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Saudara, dikatakan ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi dirinya tetap menjadi pusat, tidak mau ikut karena harus jual seluruh harta. Apa yang kita katakan di sini? Kita simpulkan, dia sangat dekat dengan Yesus, ya. Tetapi dia tidak mengikut Yesus dengan total. Dia ingin mendengar Yesus, tapi dia tidak mau komitmen, saudara sekalian, ya. Jadi ada perbedaan antara tahu ajaran Yesus dan menyerahkan seluruh hidup kepada Yesus. Pemuda kaya ini tahu ajaran Yesus, mungkin dekat dengan Yesus, tapi nggak bisa dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Yesus, saudara sekalian. Apa sih poinnya ini yang Yesus katakan? Sebetulnya pertanyaannya kan siapa Tuhan sebenarnya, ya. Jadi bukannya Tuhan Yesus suruh setiap orang jual miliknya, dia nggak suruh murid-murid Yesus, murid-muridnya begitu. Petrus pulang ke rumah, itu barang mertua jualin semua, nggak ada begitu, saudara sekalian ya. Yudas pulang ke rumah sana, mana hartamu dari kamarmu angkat jual semua, tidak. Poin Yesus dari perintah kepada pemuda yang kaya ini adalah siapa Tuhanmu? Ya. Jadi dengan ketika Yesus suruh dia secara khusus jual hartamu, bagikan ke orang miskin dan kamu ikut aku, Yesus sedang bertanya kepada dia, siapa Tuhanmu? Ya, siapa Tuhan dalam hidupnya begitu loh. Dan ternyata memang Tuhan dalam hidupnya harta, bukan Tuhan begitu ya. Nah, itu sebabnya kita perlu waspada berhala modern. Ya, harta bisa, status bisa, reputasi itu bisa menggantikan Yesus. Jadi pertanyaan utama kan siapa Tuhan sebenarnya? Ya. Lalu kemudian kita juga memilih zona nyaman atau taat total. Saudara, pemuda kaya itu gagal taat bukan karena tidak mengerti, tapi tidak rela kehilangan rasa aman dari kekayaan. Nah, jadi dia tidak rela kehilangan rasa aman tersebut ya, sehingga saudara mungkin dia tidak tolak Yesus menurut saya, ya, dia mungkin tidak tolak Yesus tapi dia tunda. Saya belum bisa terima. Jadi ini adalah suatu penundaan rohani ya. Wah, kok ajarannya kayak begini ya, mana bisa murid-muridnya sendiri dia nggak suruh jual hartanya, kok saya suruh jual. Dia tunda begitu ya, nggak masuk akal nih perintah Tuhan Yesus ya.
Kenapa against me begitu ya? Kok cuma saya? Apakah karena saya banyak hartanya? Tuhan Yesus suruh begitu. Zakheus juga banyak. Kenapa Zakheus nggak disuruh? Zakheus bisa mengadakan pesta di rumahnya kok, begitu kan? Kenapa dia nggak disuruh ya? Saudara, Tuhan tahu siapa Tuhan masing-masing orang. Dan Tuhan tahu sebetulnya apa yang harus dilakukan untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Apa yang menjadi Tuhan kita kan itu intinya ya. Jadi pelajarannya apa? Banyak orang ingin berkat Tuhan, tetapi tidak mau kehilangan kontrol atas hidupnya. Ya Tuhan, saya ingin ikut Engkau, tapi kalau bagian ini saya pegang deh. Saudara, kita pasti juga pernah seperti itu. Tetapi jujur kalau kita sudah lama ikut Tuhan, by now, saya percaya kita mestinya sudah mengerti. Mengerti ini apa? It doesn't work. Saudara sekalian ya. Kalau kita mau ikut Tuhan, tapi setengah-setengah, dan saya yakin kita semua, saudara dan saya pernah coba itu. Itu memang perjalanan rohani kita ya. Saya yakin kita menyadari it doesn't work. Kita mesti pilih Tuhan. Otherwise ya kita kehilangan dia, begitu kan? Ada momen ketaatan di mana kita harus menjawab ya segera. Dan ini seringkali menentukan masa depan rohani. Bagi pemuda yang kaya, momennya itu. Bagi Petrus, pertanyaan Yesus, Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku? Jawab yang benar. Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Itu momen loh. Momen menjawab iya yang mengubah hidupnya. Sejak itu Petrus nggak pernah sama. Jangan sampai kita miss the moment. Tuhan nggak selalu tanya kita pertanyaan big ya, saudara sekalian ya. Tetapi di mana dia bertanya pertanyaan big, kita harus baik-baik memikirkan jawabannya. Karena yang itu menentukan masa depan rohani. Saudara, saya yakin eh, orang-orang yang dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan, mereka mengalami big question moment ya, di mana mereka memutuskan ya, begitu loh. Tapi bagi saudara-saudara juga yang tidak dipanggil menjadi hamba Tuhan secara full time, begitu kan ya, pasti ada big moment juga. Berbeda-beda begitu ya, tetapi ada. Dan kita harus bijaksana menjawab itu. Ya. Karena semakin besar kepemilikan dan rasa aman, semakin besar ras tantangan untuk taat. Jadi kita perlu memikirkan dengan baik-baik ya. Jadi esensi ujian terbesar itu siapa sih Tuhan kita, saudara sekalian? Ya, dan itu perlu kita tanyakan terus-menerus, begitu ya. Tuhan, dalam momen ini, dalam kegiatan ini, dalam pelayanan ini, dalam usaha ini, dalam pekerjaan ini, siapakah Tuhan saya? Saya berdoa supaya Tuhan jadi Tuhan saya. Ya. Nah, saudara sekalian, Yesus mengatakan, Aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar hal itu, sangat gemparlah mereka. Begitu ya. Dan jika mereka berkata, jika demikian siapa yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Saudara, Yesus menegaskan, apapun yang mengikat hati, itu kekayaan, status, prestasi, bahkan pelayanan, dapat menghalangi totalitas penyerahan pada Tuhan. Ya kalimat ini memang sulit, saudara, karena kita itu kan terikat ya. Kita manusia tuh hati akan terikat. Terikat pada status, pada harta, pada prestasi. Kita terikat loh ya. Tapi bagaimana kita rela melepaskan semua itu, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nah ini sebetulnya ujian ya, dan bagian dari perjalanan kita ikut Tuhan. Gambaran unta masuk lubang jarum itu mustahil ya. Mana bisa begitu kan. Itu ungkapan yang impossible begitu kan. Jadi murid-murid tanya, siapa yang bisa diselamatkan? Memang nggak bisa. Jawaban Yesus adalah memang nggak bisa. Orang yang sudah kaya, orang yang sudah rohani, orang yang sangat-sangat pemuda, pemuda itu pemuda saleh loh, saudara sekalian ya. Dia adalah seorang pemuda yang sangat diidamkan oleh, saya yakin, banyak wanita. Tetapi dia pun nggak bisa masuk kerajaan sorga. Pertanyaannya, siapa yang bisa Tuhan? Memang nggak ada yang bisa, kata Tuhan Yesus. Bagi manusia nggak mungkin masuk kerajaan sorga. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hanya anugerah Tuhan yang bisa menyelamatkan ya. Jadi pemuda kaya itu bukan pemuda kaya duniawi ya. Ini pemuda kaya religius. Orang yang sopan, orang yang baik ya. Ini adalah anak impian setiap orang tua, mantu impian setiap mertua begitu ya. Dan suami impian setiap wanita. Nggak bisa ya. Karena memang masuk kerajaan Allah bukan karena perbuatan, bukan karena status, tapi karena anugerah Tuhan. Nah, dunia memang menilai sukses lahiriah sebagai berkat.
Nah, murid-murid Yesus ada pandangan sendiri, saudara sekalian. Pandangannya itu apa? Di zaman Yesus, diberkati dengan harta seperti Ayub, tandanya berarti disayang oleh Tuhan. Diberkati sedikit atau tidak kurang diberkati secara harta, berarti kurang disayang Tuhan. Itu pandangannya. Itu sebabnya murid-murid bertanya, dia kan sudah sangat diberkati. Dia disayang Tuhan. Apa yang kurang dia aja nggak bisa? Ya memang nggak bisa, kata Yesus. Ya, Injil menentang semua bentuk kelekatan hati selain kepada Tuhan. Jadi masuk kerajaan sorga ini kan ya adalah anugerah Tuhan begitu ya. Murid-murid itu masih terjebak pada pola pikir transaksional. Merasa sudah berkorban ikut Yesus, begitu kan hitung pengorbanan sehingga menimbulkan kekecewaan, iri hati, kesombongan. Jadi masuk kerajaan Allah bukan soal apa yang kita miliki seperti budak kaya atau apa yang kita korbankan. Tapi penyerahan ketergantungan total kepada Tuhan. Karena setelah ini murid-murid tanya, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Apa yang akan kami peroleh? Manusia cuma dua, saudara sekalian ya. Kami punya apa, sama kami korbankan apa. Kan dua itu aja manusia ya. Orang kaya, orang pemuda kaya punya banyak hal. Murid-murid lain lagi. Kami sudah korbankan banyak hal loh, begitu ya. Yesus berkata masuk kerajaan sorga bukan kamu punya berapa banyak atau kamu korbankan berapa banyak. Semua itu anugerah Tuhan, ya. Jadi Yesus mengkoreksi konsep keselamatan mereka yang masih sangat transaksional begitu ya. Oh dia nggak bisa karena dia punya banyak. Bagaimana dengan kami? Kami korbankan banyak. Sama aja nggak bisa. Semua itu kan anugerah Tuhan, ya. Tetapi toh Tuhan Yesus menjawab ya. Murid-murid tanya, apa yang kami sudah tinggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau? Apa yang kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Saudara, Yesus menjanjikan, ya, yang rela kehilangan everything demi dia akan menerima 100 kali lipat. Ya, 100 kali lipat itu ayat 29 ya. Jadi bukan sekedar materi, tapi komunitas rohani, arti hidup, warisan kekal. Jadi itu sebabnya dalam hidup memang kalau kita kehilangan sesuatu ada penyesalan ya. Tapi kalau kita serahkan pada Tuhan, bukan saja tidak ada penyesalan, kita dapat 100 kali lipat, saudara sekalian. Jadi perlu merelakan, termasuk mengampuni. Ya, mengampuni itu kan merelakan ya, saudara sekalian ya. Dalam kerajaan Allah, hati yang rela kehilangan segalanya demi Tuhan, itu ya, bukan posisi atau prestasi loh ya. Jadi sebetulnya Tuhan Yesus mau secara halus menegur murid-murid. Kok kamu masih transaksional? Tanya diikut Yesus dapat apa, mengorbankan segala sesuatu. Ya mengorbankan everything kan Tuhan Yesus. Mengorbankan kenyamanannya di sorga, mengorbankan nyawanya di salib, mengorbankan kemuliaannya, begitu kan sampai dia lahir di kandang yang hina. Tapi enggak tuh, mereka masih rasa mereka lebih berkorban ya. Jadi ini ada peringatan kepada rasa pride dan rasa berhak, begitu. Karena itu Yesus berkata banyak orang yang terdahulu jadi terakhir, terakhir jadi terdahulu. Jadi tetap rendah hati. Jangan sampai orang merasa sudah berkorban ikut Tuhan, ya. Memang betul sih kita ikut Tuhan itu harus merela melepaskan banyak hal, dan Tuhan juga kasih upah kok begitu ya, tetapi jangan jatuh dalam spiritual pride, saudara sekalian ya. Karena upah utama kan bukan di bumi ya, tetapi dalam relasi dengan Kristus dan warisan yang kekal. Yesus mengatakan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali lagi 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. Wah, jadi banyak ya. Jadi komunitas rohani sebagai upah jauh melampaui keluarga biologis. Ada orang yang diusir ya, dicoret dari warisan karena dia jadi orang Kristen. Tetapi ya meskipun dia kehilangan keluarga, dia dapat saudara seiman ratusan. Itu maksud Yesus ya. Saudara, Tuhan pasti memberkati kesetiaan kita kepada Kristus. Tapi bentuknya seringkali melampaui ekspektasi kita. Ya, jadi nggak perlu kita bandingkan dengan orang. Bersyukur sebetulnya kita taat pada Tuhan itu wajib. Tetapi Tuhan, orang minta upah dikasih. Luar biasa ya Tuhan, kita murah hatinya ya. Seharusnya Tuhan ngomong gini dong, Petrus, meninggalkan segala sesuatu ikut aku, sudah kewajiban kamu. Kalau kamu nggak lepaskan, nggak bisa ikut aku dan dapat kerajaan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus tidak katakan demikian saja. Ada berkat juga untuk kamu yang merelakan semuanya demi Yesus ya. Jadi memang mengikut Yesus berarti kita rela masuk dalam logika kerajaan Allah terbalik dari dunia ya. Siapa yang rela kehilangan segalanya, justru mengalami kelimpahan dan upah sejati.
Nah, saudara sekalian, di kesimpulan, apa yang bisa kita katakan mengenai prioritas kerajaan? Kembali ya, kita diingatkan. Prioritas kerajaan itu terbalik dari dunia. Bagi kerajaan Tuhan, memperhatikan yang kecil dan terabaikan. Nah, itu penting. Ya. Kerajaan Allah memberi tempat utama bagi mereka yang dianggap kecil, lemah, dan tidak penting. Yang kedua kita belajar, apa prioritas kerajaan Tuhan? Seperti anak-anak, hidup dari anugerah, bukan usaha atau status seperti pemuda yang kaya, begitu ya, dan usaha-usaha orang lainnya, bukan, ya. Bukan dengan usaha, prestasi, status, hanya anugerah Tuhan. Seperti anak-anak, begitu ya. Jadi kita lihat nilai kerajaan Allah itu membalik logika dunia. Yang rela kehilangan mendapatkan, yang rendah hati ditinggikan, yang setia dan mengasihi tanpa pamrih, justru dapatnya paling banyak. Mewarisi hidup yang kekal, ya. Saudara, jadi kalau sebagai murid Yesus, kita juga nanti akan mengalami transformasi prioritas. Yaitu apa? Ya, dari kekerasan hati, asalnya kekerasan hati kan ya. Tidak mau mengampuni, sampai rela bercerai dengan alasan apapun. Nah, sekarang kita prioritas pengampunan. Bukan mengingat kesalahan orang, menghitung kesalahan orang, berencana membalas. Enggak, enggak. Kita prioritasnya forgiveness. Itu prioritas kerajaan ya, forgiveness. Dari transaksional begitu ya. Apa yang semuanya sudah kulakukan ya Tuhan, apa yang masih kurang dan apa sekarang bagianku? Sekarang kita berserah total percaya. Tuhan pasti ada upah. Pasti ada upah ya. Tetapi bukan itu motivasi kita. Tentu dari mengutamakan diri sendiri menuju melayani yang kecil dan terabaikan ya. Jadi hanya dengan anugerah Tuhan kita bisa hidup sesuai dengan prioritas ya kerajaan Tuhan. Hal-hal ini, saudara sekalian, ya. Biarlah ini boleh memberkati kita ya dari Matius 19. Baik, sampai di sini, saudara sekalian, materi kita saya kembalikan pada Pak Luis ya untuk tanya jawab. Silakan, Pak.